Saya sapa dulu, Shalom. Sebelum kita mulai, saya mau beri kesaksian sedikit kesaksian. Kejadian ini tadi pagi jam 3. Jam 2:44 saya dibangunin Tuhan. Saya keluar, saya mulai berdoa. Di doa itu saya ngelihat seperti Tuhan sedang sedih. Tuhan sedang sedih. Saya bilang, saya sampai tadi pagi, sampai hati saya seperti hancur. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa? Apakah saya salah? Apakah jalan saya ada yang serong? Tuhan enggak. Tuhan bilang gini, Tuhan jelas, Tuhan ngomong jelas di telinga saya, Tuhan ngomong jelas. Tuhan bilang, banyak gereja tidak menantikan aku. Gereja-gereja sudah kehilangan kasih akan aku. Itu membuat sepertinya Tuhan bersedih luar biasa. Kenapa? Karena esensi gereja adalah kasih. Dan kasih itu sudah hilang. Gereja mulai mementingkan kepentingannya sendiri. Gereja mulai tidak peduli lagi sama Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Ini jelas Tuhan bilang, akankah kutunda kedatanganku? Akankah kutunda kedatanganku? Karena gerejaku belum siap. Karena gereja belum siap sampai hari ini. Di mana kepedulian kita? Di mana isi hati Tuhan yang ada di dalam kita? Satu hal yang kita rindukan adalah gereja sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Ingat, kalau kita benar-benar menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, ingat, Tuhan akan mempercepat kedatangannya. Tapi kalau kita bersantai, kita nggak peduli dengan itu semua, Tuhan bilang, akankah kutunda kedatanganku? Punya nggak saudara kerinduan akan kedatangan Tuhan? Punya nggak saudara kerinduan supaya saudara benar-benar ingin dekat dengan Tuhan? Ini kesaksian tadi pagi, kira-kira jam 3, jam 2 lewat, jam 2 sekian. Saya merindukan satu. Semua kita di sini menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Semua kita di sini benar-benar mencintai Tuhan. Saya selalu bilang sama saudara, cintai Dia seperti tidak ada hari esok. Cintai Tuhan seperti tidak ada hari esok. Saya dari kemarin saya kepingin khotbah tentang Nikodemus. Tapi Tuhan bilang enggak. Kamu bicara soal kemunafikan. Hari ini kita akan berbagi tentang kemunafikan. Kita lihat dari Matius 23 ayat 1 sampai 7. Minggu depan saya akan lanjutkan tentang penyakit rohani. Penyakit rohani yang berkalian dengan kemunafikan. Matius 23 mulai dari ayat 1 sampai 7. Matius 23 ayat 1. Simak baik-baik perkataan demi perkataan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Iya. Terus sampai ayat 7. Matius 23 ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Terus 3. Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. 4.
Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. 5. Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Iya. Sampai sini dulu. Nanti kita akan bahas sampai 12. Saya rindu saudara kita semua belajar menelaah dengan sikap hati yang benar. Menelaah firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Untuk kita benar-benar dapat belajar dan berubah. Kita benar-benar bisa belajar dan berubah. Agar setiap ayat sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bahaya jika kita belajar dengan sikap hati yang salah. Bahaya. Kita beresin dulu sikap hati kita. Karena kita belajar tentang kemunafikan. Firman Tuhan yang kita pelajari itu harusnya seperti cangkul. Saya mencangkul ke dalam. Merubah keadaan saya. Memberkati saya. Bukannya keluar, saya pakai skop. Keluar buat orang lain. Tapi mulailah kita mencangkul supaya firman itu benar-benar merubah kita semua. Jika sikap hati kita salah, kita akan melihat kemunafikan orang, tapi kita tidak melihat keburukan dalam diri kita sendiri. Saya ulang sekali lagi, jika sikap hatimu salah, engkau akan melihat kemunafikan orang di sekitarmu, dan engkau tidak pernah melihat kesalahan di dirimu sendiri. Ini bahaya luar biasa. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Iya, terus? Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Aku gak merampok. Terus? Bukan orang lalim. Aku gak lalim loh. Terus? Bukan pesina. Bukan penzina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku gak korupsi. Terus? Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kita rohani kelihatannya. Kita berpuasa 2 kali dalam seminggu. Terus? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku gak lalai sama perpuluhan. Terus? Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lihat ya. Terus ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bahaya luar biasa. Ketika kita mulai merasa diri kita benar, ketika kita mulai merasa diri kita lebih kudus dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, ini bahaya sedang masuk ke dalam kita. Firman Tuhan tidak merubah kita, tapi merubah orang yang benar-benar sungguh-sungguh datang ke Tuhan dengan hati yang hancur. Kalau kita datang ke Tuhan dengan rasa diri kita udah benar, orang lain salah,
kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Kita nggak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Ini permasalahannya. Karena kita mudah melihat kesalahan orang, tapi kita sulit melihat kesalahan diri sendiri. Saya bisa melihat hidung Bu Wati, tapi saya tidak bisa melihat hidung saya. Nggak bisa. Ini masalahnya. Saya bisa melihat kekurangan Ibu Wati, saya nggak bisa melihat kekurangan saya. Bagaimana Pak caranya supaya saya bisa melihat kekurangan saya? Kita punya cermin yang namanya firman Tuhan. Cermin kita firman Tuhan. Bahaya jika saudara tidak pernah bercermin dengan firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah bercermin dengan firman Tuhan, saudara akan ngelihat orang lain dan saudara merasa orang ini kurang. Tapi kalau kita ngelihat dengan cermin firman Tuhan, kita ngelihat saya kurang. Kekurangan orang lain, itu bagian Tuhan yang harus saya doakan. Matius 7 ayat 4 dan 5. Matius 7 ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Iya, terus? Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Oke. Lihat ya. Kita gampang sekali melihat selumbar di mata orang lain, tapi kita nggak susah sekali melihat balok di mata kita. Kadangkala kita ngelihat orang lain sebagai batu sandungan, tapi kadangkala kita yang merasa benar, kita pun lebih dari batu sandungan. Setiap ayat yang kita pelajari itu harus seperti pahat untuk membentuk kita. Sakit memang, sakit. Supaya kita terbentuk, dan ketika kita sudah terbentuk, kita bisa membentuk orang di sekitar kita. Kalau saudara tidak mau dipahat, saudara nggak bakal bisa menjadi berkat. Saya bilang, kalau saudara nggak mau dipahat, saudara nggak akan bisa menjadi berkat. Apa arti kata munafik? Apa arti kata munafik menurut firman Tuhan? Munafik adalah mengakui kebenaran tapi enggan menjalankan. Mengakui kebenaran tapi nggak mau menjalankan. Kita semua di sini tahu kebenaran? Tahu kebenaran? Berapa banyak dari kita mau menjalankan kebenaran? Berapa banyak dari kita mau menjalankan kebenaran? Kita udah tahu itu salah. Kita nggak mau berkata tidak. Saya bilang, bukankah ini kemunafikan? Kita tahu itu nggak boleh. Kita tahu itu nggak beres. Tapi kita nggak pusing dengan itu. Ini yang disebut dengan kemunafikan. Kita bilang orang Farisi itu nggak tulus, Pak. Orang Farisi bukan tidak tulus. Kita bilang saya tidak seperti orang Farisi. Saya tidak bisa dikatakan munafik. Ingat ya, jika Anda menyuruh orang lain melakukan, tapi Anda sendiri tidak mau melakukan, saya bilang itulah kemunafikan. Gampang buat kita bilang orang munafik, tapi kalau kita tidak pernah berubah, saya bilang kitalah yang munafik. Munafik adalah jika kita menyuruh orang lain melakukan, tapi saya sendiri tidak mau melakukan. Mungkin saya tulus ya, mungkin saya tulus dalam komitmen saya sama Tuhan.
Mungkin saudara juga tulus dalam komitmen saudara sama Tuhan. Tulus benar. Saya juga tulus berkhotbah. Menjadi berkat buat saudara. Tapi kalau saya enggan melakukan firman Tuhan, saya munafik. Sekali lagi, kalau saya berkhotbah dengan tulus, saudara dengar firman Tuhan dengan tulus, tapi saudara enggan melakukan, bukankah kita yang disebut munafik? Hati-hati saudara, hati-hati. Ingat kecaman Yesus kepada orang Farisi. Bukan berarti mereka itu aktor-aktor sandiwara rohani. Mereka itu bukan aktor sandiwara rohani, mereka itu tulus-tulus. Bukan itu maksudnya. Mereka tulus dalam ikut Tuhan. Tapi permasalahannya di mana? Mereka tidak mau melakukan kebenaran. Mereka melakukannya berdasarkan apa yang pengetahuan mereka, berdasarkan otak mereka. Kita selalu putar otak kita. Kita selalu melakukan firman Tuhan dengan otak kita. Ingat berapa kali saya bilang, belajarlah kita bersandar sama Tuhan. Belajarlah kita bersandar sama Tuhan. Jangan pakai pengertianmu, jangan pakai pengetahuanmu. Bukan berdasarkan pengetahuan, tapi kita dekat sama Tuhan berdasarkan pengenalan. Untuk sampai pada pengenalan, perlu hayat Allah. Perlu hayat Allah di dalam kita. Lihat ya, Nikodemus, kita lihat Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Yohanes 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Oke, terus? Yohanes 3 ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Ia Yesus. datang pada waktu malam pada Yesus. Dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Terus? Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, Lihat ya, engkau guru yang diutus Allah. Engkau mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Engkau pasti dari Allah katanya. Terus Yesus malah jawabnya begini. Terus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak pernah bisa melihat kerajaan Allah. Lihat ya, perhatiin ya. Saya kasih contoh gini. Hewan apa yang paling mirip manusia? Apa? Monyet, kerompongan gorila. Ya kerompongan monyet lah, pokoknya grup monyet lah. Manusia nggak seperti siput. Oke. Manusia, bahkan kalau saudara lihat tangannya monyet, itu paling mirip sama manusia. Ya, tangan monyet itu paling mirip sama manusia. Tangannya simpanse itu paling mirip. Saya bilang sama saudara, simak ya. Seberapapun miripnya monyet sama manusia, monyet tidak bisa pernah memahami manusia. Walau monyet menyerupai manusia, nggak bisa menyelamin manusia. Walau dia mirip sama manusia. Lihat ya, bisa paham nggak sampai sini? Monyet tidak bisa pahami manusia walau paling menyerupai manusia. Kecuali ada hayat manusia di dalam monyet. Kalau ada hayatnya manusia di dalam monyet, monyet baru bisa ngerti yang namanya manusia. Ngerti gak sih, bingung semua ya? Ngerti? Apa perlu diganti bukan monyet? Oke. Monyet hanya bisa memahami manusia ketika ada hayat manusia di dalam monyet.
Kok monyet ke sini? Ke sini. Dia senang kalau saya bully diri saya sendiri. Dia paling happy deh pokoknya. Simak ya, simak. Pengetahuan itu bukan obat penawar kemunafikan. Tapi kelahiran kembali. Tuhan melahirkan kita. Tuhan memberi hayatnya kepada kita. Membuat kita jadi manusia Allah. Itu luar biasa. Kalau saudara nggak pernah lahir baru, saudara nggak akan pernah mengerti Allah. Kenapa? Karena ketika saudara lahir baru di situ hayat Allah hadir di dalam saudara. Begitu hayat Allah lahir di dalam saudara, yang saya bilang baptisan itu harus diselam, nggak ada cara lain. Ketika saudara benar-benar dibaptis, di situ hayat Allah ada di dalam saudara. Ketika hayat Allah ada di dalam saudara, baru saudara bisa mengerti Allah. Kalau saudara pelajari benar-benar ucapan Yesus sama Nikodemus, saudara akan lihat ada tiga hal yang ditekankan Tuhan ketika pembicaraan Tuhan sama Nikodemus. Satu, mengenai kelahiran baru. Lahir baru. Kedua, mengenai racun iblis. Racun iblis. Yang ketiga, kalau racun iblis ini dimatikan, baru yang ketiga, bicara soal mempelai. Pelajarin benar-benar. 3 hal ini. Pertama, lahir baru. Kalau saudara nggak lahir baru, saudara nggak bakal bisa ngalahin racun iblis. Saya ulang. Kalau saudara nggak lahir baru, saudara nggak bakal bisa ngalahin racun iblis. Yang ketiga, kalau saudara udah bisa ngalahin racun iblis, baru saudara jadi mempelai Kristus. Kenapa? Tuhan mau menyatu, kawin, dalam arti kawin, hanya dengan yang sejenis dengan dia. Saya bilang, sejenis dengan dia. Oke? Rizka gak mungkin pacaran sama Musang. Gak mungkin. Kenapa? Gak sejenis. Walaupun ada mirip. Tapi gak sejenis. Bisa ngerti gak? Bisa ngerti ya? Tuhan gak mungkin kawin sama kita. Dalam arti kawin. Dalam arti perkawinan anak domba. Gak mungkin. Kalau kita gak sejenis. Harus lahir baru dulu. Saya ulang, harus lahir baru dulu. Pengetahuan itu bukan obat penawar kemunafikan, tapi kelahiran hayat Allah yang tidak munafik di dalam saudara dan saya baru bisa menjadikan kita bukan lagi orang-orang yang munafik. Saya ulang, pengetahuan bukanlah obat penawar kemunafikan, tapi kelahiran hayat Allah yang tidak munafik di dalam saudara dan saya menjadikan kita bukan lagi orang-orang yang munafik. Berapa banyak dari kita merasa sudah lahir baru, tapi masih banyak sifat dan karakter munafik di dalam kita. Kita tahu firman, kita abaikan firman. Matius 23 ayat 2 dan 3. Kita ulang lagi baca itu. Matius 23 ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu bicara hukum Taurat. Mereka punya pengetahuan. Terus? Matius 23 ayat 3. Tapi sayang mereka tidak punya pengenalan. Terus? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Lihat ya. Saya bertobat bukan karena pengetahuan, tapi karena kasih karunia.
Tapi begitu saya sudah bertobat, saya harus belajar. Saya ulang, saya bertobat bukan karena saya pengetahuan, bukan saya sekolah Alkitab, saya punya pengetahuan, bukan. Tapi saya bertobat karena kasih karunia Allah. Tapi begitu saya sudah bertobat, saya harus belajar Alkitab. Sekolah teologi Pak, enggak usah. Sekolah Roh Kudus saudara di kamar, itu jauh lebih efektif. Benar, asal saudara mau lipat tangan, tutup mata, saudara bersekutu sama Tuhan. Tuhan bisa buka apa yang orang lain tidak bisa lihat. Setelah hayat Allah lahir, barulah kita lengkapi dengan pengetahuan dan diiringi dengan pengenalan. Tanpa hubungan dengan Allah, pengetahuan Alkitab bisa jadikan kita lebih munafik. Sekali lagi saya ulang, tanpa pengenalan. Ketika saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Saya belajar. Itu menjadikan saya ahli Taurat yang baru. Menjadikan saya orang Farisi yang baru, menjadikan saya orang munafik yang baru. Jadi yang penting apa Pak? Yang penting adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan. Itu penting sekali. Tanpa hubungan dengan Tuhan Allah, pengetahuan Alkitab bisa jadikan kita lebih munafik dari sebelumnya. Saudara tahu lebih banyak, saudara akan abaikan lebih banyak. Semakin banyak yang saudara gali, semakin banyak saudara tahu, semakin banyak yang saudara akan abaikan. Kenapa? Karena gak punya hubungan. Lihat ya, berapa tahun lalu ada orang dari partai, satu partai, dia iklannya begini, korupsi tidak, benar nggak? Tahu nggak? Katakan tidak pada korupsi, semua bilang gitu. Lihat, yang semua bilang tidak, semua di penjara. Kenapa? Mereka tahu nggak kesalahannya? Mereka tahu nggak itu udah bisa? Tahu? Kenapa mereka lakukan? Kenapa? Karena ada kesempatan. Karena mereka nggak punya pengenalan, tapi punya kesempatan untuk berdosa. Saya bilang ya, kalau saudara punya pengenalan, ada kesempatan, saudara pasti jadi seperti Yusuf. Mau digoda sama Potifar, di Yusuf, istri Firaun. Istri Firaun namanya Potifar. Betul? Apa saya salah? Salah ya? Istri Potifar, oke. Istri Potifar, oke. Lihat ya, digoda, tetap dia bilang tidak. Ada kesempatan. Berapa banyak dari kita ada kesempatan, kita raup kesempatan. Wah, cewek nih, mumpung masih mulus, gue sikat. Kesempatan berbuat dosa. Iblis gak akan berhenti. Saya bilang sama saudara, iblis tidak akan berhenti menggoda saudara sampai saudara jatuh. Tidak akan berhenti sampai saudara jatuh. Permasalahannya di mana? Mau jatuh atau enggak? Gitu aja. Gimana supaya enggak jatuh? Punya pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara punya pengenalan akan Tuhan, saudara akan abaikan semua tipu daya iblis. Saudara lihat ya, penegak hukum. Mereka semua banyak di penjara. Baik jaksa, hakim, banyak di penjara. Apakah mereka tidak tahu? Tahu, tapi mereka punya kesempatan.
Saudara punya kesempatan nggak untuk berbuat dosa? Punya nggak? Mau nggak jatuh dosa? Tidak. Benar nih. Saudara harus punya pengenalan. Sekali lagi, saudara harus punya pengenalan. Iblis senang. Iblis senangnya apa sih? Yang iblis paling senang itu mancing. Mancing. Saudara dikasih umpan. Dikasih umpan. Jangan ketawa, ini beneran. Betul kan? Udah pernah masuk kan? Contoh jebakan tikus. Jebakan tikus. Dikasih ikan. Dikasih makanan. Tikus kan nyamperin. Ya kan? Makan. Ketutup. Mati gak? Itu belum mati. Tapi nanti akan mati. Ya, nggak mungkin kalau jebakan tikus ditangkap, terus dilepas lagi, dijebak lagi, dilepas lagi, dijebak lagi. Bukan gitu caranya. Ini kesempatan. Kita punya waktu. Kita punya kesempatan. Kita punya uang, kita punya apa, kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. Permasalahannya di mana? You mau dosa atau enggak? Gitu aja. Permasalahan yang paling fatal, dia tahu kelemahan kita. Walau kita tahu firman. Dia tahu lemahnya di mana. Dia lihat nih Bu Wester nih. Lemahnya di mana nih? Lemahnya di situ nih. Dia pakai buati korek-korek. Korek-korek marah. Wah, itu kepancing tuh. Lihat kepancing tuh. Ya. Jadi kalau ada yang saling marah-marahan di sini, saya bilang, lu lagi kepancing. Kepancing, kena pancingnya iblis. Coba salaman satu sama lain. Oke. Bilang, tidak ada dusta di antara kita. Saat kita mulai jatuh dan nikmatin, kita mulai rasa benar, membenarkan dosa, kita merasa, aduh gue ini lemah, ya udah gue nikmatin aja dosanya. Saat itu saudara sedang masuk dalam suatu area kemunafikan. Saudara bilang, ini kelemahan gue, kalau gue gak ditolong Tuhan, gue gak bisa lepas. Kita membenarkan dosa itu, saya bilang, saudara sedang masuk dalam area kemunafikan. Yesus tidak pernah tuduh orang Farisi itu pengajar sesat. Sekali lagi saya bilang, Yesus gak pernah tuduh orang Farisi itu pengajar sesat. Ada gak satu kata Yesus mereka pengajar sesat? Tidak ada satu perkataan pun dari Yesus kalau mereka pengajar sesat. Yesus bilang apa? Yang disampaikan turuti, tapi tingkah lakunya jangan diteladani. Apa yang disampaikan, Tuhan bilang turuti, tapi tingkah lakunya lu jangan ikutin. Lihat tadi, sebab itu turutilah, lakukanlah segala yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka yang munafik. Mereka mengajarkan tapi tidak mau melakukan. Inilah kemunafikan. Oke, sampai sini paham? Sekarang ayat 4. Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Lihat ya, menaruh beban tinggi di pundak orang, ingin orang lain berubah, tapi bahayanya kita sendiri tidak mau berubah. Saya bilang,
Saya pingin deh Pak Yogo itu kurus, tapi saya nggak mau kurus-kurus. Saya bilang, bukankah saya jahat? Kalau saya begitu, jahat gak? Enggak kan? Enggak. Oke, menaruh beban tinggi di pundak orang, tapi nggak mau berubah diri sendiri. Tidak mau. Perubahan dimulai dari diri kita. Perubahan itu dimulai dari diri kita. Bukan dari orang lain. Saya mau ngampunin kalau dia mau berubah. Nggak bisa. You ampuni dulu, you terima dulu. Di situ you menyatakan diri, you sudah berubah. Lihat ya. Kita bilang, saya nggak mau ngampunin. Saya nggak mau ngampunin. Saya cuma bilang sama saudara. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kita munafik. Kita bilang, dia salah. Saya nggak mau ngampunin dia salah. Munafik kita. Itu jerat kemunafikan. Yang harus saya bikin apa? Saya berubah sampai saya bisa menerima dia. Saya berubah sampai saya bisa menerima dia. Dan saya berdoa buat dia. Di situ saya lepas dari jerat kemunafikan. Perubahan dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Perubahan orang sejalan dengan perubahan kita. Perubahan orang lain sejalan dengan perubahan kita. Amin. Kalau kita berubah, saya yakin lingkunganmu akan berubah. Mulailah berubah dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Rubahlah dirimu. Waduh Pak, bawel banget dia Pak. Saya cuma bilang, you belum punya telinga seperti besi. Kalau kita masih merasa orang lain bawel, orang lain rese, saya bilang, you belum punya telinga seperti besi. Tuhan izinkan ini orang-orang bawel di sekitar kita. Tujuannya apa? Sampai kita punya telinga seperti besi. Orang mau ngomong apa, gua nggak luka lagi. Wah, di situ cantiknya ikut Tuhan. Cantiknya ikut Tuhan di situ. Lihat ya. Ketika saudara mulai tenang, hati saudara mulai tenang, pikiran saudara mulai jernih. Saudara baru bisa lihat hal-hal yang tidak tampak. Baru bisa lihat hal-hal yang tidak tampak. Contohnya, kenapa sih dia nggak mau berubah? Kenapa sih dia nggak mau berubah? Saudara tenang, jangan hakimin, tapi tenang. Lihat, apa alasannya dia tidak berubah. Dan mulailah berdoa buat dia, sampai dia berubah. Mulailah berdoa, sampai dia berubah. Jangan sampai kita punya rohani tanpa belas kasihan. Saya ulang sekali lagi, ini tadi pagi Tuhan ngomong begini, ini pukulan telak buat saya. Tuhan ngomong gini, jangan sampai kita punya rohani tanpa belas kasihan. Yang kerjanya nuntut terus, tapi kita gak pernah mau dituntut. Belajar berhenti menuntut dan mulailah untuk berdoa. Belajar berhenti menuntut dan mulailah untuk berdoa. Ayat 5, Matius 23 ayat 5. Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Lihat. Terus? Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Aduh. Kehidupan agama sebatas permukaan. Pelayanan ya, tapi hidup dosa ya. Pelayanan ya, hidup dosa ya. Inilah kemunafikan. Munafik luar biasa. Jika kita merasa kita pelayanan, tapi kita jadi batu sandungan. Saya tanya sama saudara, dasar pelayanan apa sih? Kasih apa? Kasih kepada Tuhan. Betul? Betul.
Dasar pelayanan adalah cinta kasih kepada Tuhan. Kalau dasarnya cinta Tuhan, kita mau balas kebaikan Tuhan, harusnya pelayanan itu berangkat dari perubahan kita. Pelayanan harusnya berangkat dari kita yang berubah. Itu pelayanan. Pelayanan bukan berangkat dari emosi kita. Saya mau melayani, saya mau melayani, saya mau melayani. Bukan. Tapi pelayanan dimulai dari perubahan kita. Saya cinta Tuhan. Saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saya mau membalas kebaikan Tuhan. Itu dasar pelayanan. Kalau saudara punya dasarnya itu, pelayananmu adalah pelayanan yang kokoh dan tangguh. Bukan lagi demi keuntungan. Saya bilang ya, pelayanan itu, simak, ini boleh digarisbawahi. Pelayanan itu kehilangan sesuatu untuk mendapatkan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang sekali lagi, pelayanan itu kehilangan sesuatu, lost something. Kita akan kehilangan sesuatu untuk mendapatkan segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Itu pelayanan. Waduh, capek pelayanan begini. Bosen. Nah, di situ saudara belum cinta Tuhan. Bukan demi sesuatu yang nampak. Bukan demi sesuatu yang nampak. Lihat ya. Saudara mungkin punya doa panjang. Bisa berdoa panjang. Misalnya, siapa ya? Misalnya Soroya, bisa berdoa makan aja 15 menit, doa makan. Doa makan aja 15 menit. Begitu dia melek, makanannya udah hilang. Begitu dia melek, makanannya udah hilang. Dia doa lagi ngampunin orang yang mengambil makanannya. Saya ingat jadi waktu itu kita doa makan di rumah Heni, anak-anaknya Michael bilang apa? Om, lama amat sih om. Malu gua sama anak kecil. Lama amat sih om gitu. Anaknya Michael tuh. Saya bilang, waduh jangan sampai kita jadi orang Parisi deh. Perkara makan doang lama banget doanya. Kita jago doa sampai doa makan aja bisa 15 menit. Tapi kehidupan kita itu sebatas permukaan, supaya orang lain bisa melihat kita. Sebatas permukaan. Orang lain melihat kita. Jika agama akan sangat dihargai, saya ulang ya, jika agama akan sangat dihargai, maka banyak orang akan mempraktekkan agama dengan niat-niat yang keliru. Jika agama akan sangat dihargai, banyak orang akan mempraktekkan agama dengan niat yang keliru. Kita sudah bisa lihat di luar. Kenapa? Wah, dihargai cium tangan. Cium-cium tangan. Ketemu cium tangan, cium kaki sekalian. Sangat dihargai. Akhirnya apa? Dia mempraktekkan agama dengan cara-cara keliru. Nah, sorry, saya bilang. Jangan pernah kita merasa minta dihargai dalam pelayanan. Jangan pernah pelayanan minta dihargai. Jangan pernah. Kenapa? Itu kemunafikan. Kadangkala pada saat kita pelayanan, itu nggak ada penghargaan sama sekali. Kita dianggap seperti angin. Kenapa? Karena upah kita sebenarnya di sana yang tidak terlihat. Upah kita di sana yang tidak terlihat. Justru sekali lagi saya bilang, pelayanan itu kehilangan sesuatu untuk mendapatkan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu pelayanan. Bukan sebatas apa yang bisa dilihat. Kita memberi, waduh, kita rajin memberi. Begitu memberi, waduh tangannya
Kalau kasihnya 10.000, kalau udah merah-merah, tangannya kelihatan. Jatuhnya dari tinggi. Cuh. Pelayanan kita bukan untuk dipandang mata, tapi untuk dipandang Tuhan. Sekali lagi saya bilang, pelayanan kita bukan untuk dipandang mata, tapi untuk dipandang Tuhan. Itulah pelayanan. Ulangan 6 ayat 8. Saya lupa ambil minum. Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Saya pernah punya gambar ya, tapi nggak usah lah, nggak usah dibahas, nggak usah dibuka. Terus Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. terus, ya, Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. lihat ya, orang Yahudi itu taruh firman di kepala, di dahi sini, kayak benjolan gitu. Saudara pernah saya kasih lihat ya, taruh di sini sama diikat di sini, itu ayat-ayat emas yang mereka baca. Nah, seperti ini nih, oke, diikat di kepala. Yang sebenarnya maknanya bukan itu. Maknanya adalah pikiran kita dibuat Tuhan. Perbuatan kita itu ikat di tangan. Perbuatan kita itu memuliakan Tuhan. Itu maknanya itu. Tapi ditaruh di kepala, ditaruh di dahi. Akhirnya kelihatan rohani. Di tangan dan di kepala. Oke, di dahi. Saya pernah lihat Pak Yogo pakai senter di kepala sini. Dia masuk ke kolong mobil, dia pakai senter di kepala sini. Saya bilang, Pak Yogo kalau di Israel dikira rabi loh. Ayatnya bisa nyala lampu itu. Itu melambangkan firman Allah ada di pikiran kita dan diterapkan jadi perbuatan. Bukan diterjemahkan secara hurufiah. Status kita rohani. Hiduplah jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Sekali lagi saya bilang, hidup kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Status kita adalah orang-orang rohani. Janganlah jadi batu sandungan bagi siapapun. Jadilah berkat bagi sesamamu. Lihat ya, Jumbai sekarang. Bilangan 15 ayat 37 sampai 40. Bilangan 15 ayat 37 sampai 40. Bilangan 15 ayat 37. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Ya, terus Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Oke, 40. Lihat ya. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku. Maksudnya supaya saudara mengingat. Terus Dan menjadi kudus bagi Allahmu. lihat di sini, jumbai sebagai benda untuk ingat firman Tuhan dan harus mentaati firman Tuhan, bukan hiasan rohani. Kekudusan bukan untuk dilihat seperti atribut-atribut rohani. Lihat, saudara pakai salib gede di sini. Udah bikin kejahatan di luar. Lihat deh. Saya bilang, nama boleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya melihat banyak Matius, Markus, Lukas, Yohanes sekarang dagang rumah. Lihat aja, dijual, hubungi Markus. Saya cuma bilang apa? Gangster juga pakai kalung salib loh.
Tapi perbuatan mereka itu tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Buat apa saudara pakai atribut banyak di rumah? Salib di mana-mana, salib di mana-mana. Kalah kuburan. Salib di mana-mana, salib di mana-mana. Tapi gak ada salib di dalam saudara. Buat apa? Kuburan juga banyak salib. Banyak salib di kuburan, tapi lihat, kalau saudara pasang salib di rumah, di kamar, di sini, di mana-mana ada salib. Tapi kalau perbuatan kita tidak mencerminkan firman Tuhan, untuk apa? Kita pajang tulisan buah-buah roh. Di rumah kerjaannya ngutukin orang terus. Saya pernah cerita sama saudara, kita mau ada seorang hamba Tuhan mau melayani di satu rumah. Terus di rumah itu dia udah sampai di depan rumahnya, yang punya rumahnya lagi teriak-teriak ngatain istrinya, anjing babi bang semua. Sampai hamba Tuhan ini bilang, maaf ya, ini rumah anak Tuhan atau kebun binatang? Ngomongnya kayak gitu. Lihat anak Tuhan sekarang, ngomongnya udah nggak beres. Serasa itu biasa-biasa aja. Saya bilang ya sama saudara ya, tidak ada biasa di dalam dosa. Tidak ada biasa di dalam dosa. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, itu baru luar biasa. Sekali lagi ikuti kata-kata saya, tidak ada biasa di dalam dosa. Tapi kalau saya di dalam Tuhan, saya jadi luar biasa. Amin. Puji Tuhan, kita harus jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kehidupan rohani bukan ketaatan lahiriah yang dangkal, tapi kehidupan batinia bersama Kristus yang dalam. Simak, catat gak apa-apa. Kehidupan rohani bukan ketaatan lahiriah yang sangat dangkal, tapi kehidupan batinia bersama Kristus yang sangat dalam. Itu kehidupan rohani. Kalau saudara masuk di dalam Kristus sampai dalam, saudara masuk dalam hubungan yang sangat dalam sama Tuhan, itu baru saudara menjadi orang-orang rohani. Saya pernah ngomong sama saudara, kalau saudara gak punya niat untuk hal-hal yang rohani, berarti saudara sudah kehilangan esensi cinta akan Tuhan. Jangan sampai kita pasang ayat di rumah kita, buah roh, segala macam di rumah, tapi gak ada damai di rumah, ribut terus. Saudara harus pasang gambar-gambar Smackdown. Kenapa? Gambar Yesus, gambar ini, tapi di rumah ribut terus. Buat apa? Gak ada artinya. Damai itu mulai dari kita, bukan mulai dari atribut. Mulainya dari kita, bukan mulai dari atribut. Amin deh, saya lanjutin minggu depan.